Terungkap, cinta tak terduga antara janda kaya dan supir pribadi yang menyentuh hati. Di sebuah rumah megah di pinggiran Jakarta, Bu Rina, seorang janda kaya berusia 40 tahun, merasa sepi di tengah kemewahan. Setiap sudut rumahnya menampilkan barang-barang mahal, namun hati Bu Rina tidak bisa menemukan kebahagiaan. Kehilangan suaminya membuatnya tidak ingin menikah lagi. Dalam balutan senyum palsu, ia menghadiri berbagai acara sosial, menghidupkan suasana tanpa benar-benar hidup. Setiap hari, Joko, pemuda berusia 25 tahun, yang bekerja sebagai supir pribadi, mengantarnya ke acara tersebut. Ia berasal dari desa kecil, dan berjuang keras untuk membiayai pendidikan adik-adiknya yang terpaksa berhenti sekolah. Joko merasa terasing di lingkungan yang begitu mewah. Di balik kemewahan mobil yang dikendarainya, ia hanya bisa menyaksikan dunia yang berbeda, penuh kilau dan kesenangan, yang bukan miliknya. Suatu hari, saat hujan deras mengguyur Jakarta, mobil Joko mogok. Ketika Joko mengaku malu dan bingung, Bu Rina langsung menawarkan bantuan. Dalam momen tersebut, mereka mulai memperbaiki mobil bersama. Tawa canggung mengisi udara dingin, dan dalam ketidakstabilan itu, mereka mulai saling mengerti. Yang satu merindukan cinta, sedangkan yang lain ingin diterima. Kebersamaan di tengah hujan ini mengubah segalanya, dan suasana menjadi lebih hangat seiring mereka berbincang hingga gelap malam. Seiring berjalannya waktu, hubungan mereka yang sederhana berkembang menjadi ikatan emosional yang kuat. Bu Rina mulai menemukan kebahagiaan dalam kehadiran Joko, sementara Joko menyadari kepribadian Bu Rina yang tulus dan merindukan kasih sayang. Namun, saat kabar hubungan mereka menyebar di antara teman-teman Bu Rina, prasangka sosial mulai mengintai. Banyak yang menganggap hubungan ini sebuah aib. Dia hanya seorang supir, bisik beberapa orang di belakang. Ketika keluarga Bu Rina mengetahuinya, mereka mendesak Bu Rina untuk mengakhiri hubungan itu. "Ini merusak reputasi kita," kata tantenya dengan suara tinggi. Ketegangan meningkat, dan Bu Rina berada di tengah antara kata hati dan harapan cinta. "Kenapa status harus membeda-bedakan kita?" pikir Bu Rina dalam hatinya. Di sisi lain, Joko merasa tertekan, bertanya dalam hati, apakah aku hanya menjadi beban? Ia tidak ingin terlihat lemah di depan Bu Rina. Kesedihan menggelayuti benaknya, namun setiap kali melihat senyumnya, ada semangat yang kembali muncul. Dalam momen refleksi, Bu Rina menyadari bahwa cinta sejati tidak mengenal batasan sosial, hanya butuh pengertian dan rasa hormat. Sebelum kita lanjutkan, saya perlu memberitahu kalian tentang sesuatu penting yang sedang terjadi. YouTube telah melakukan perubahan pada sistem, dan banyak orang kehilangan notifikasi dari channel yang mereka ikuti. Jika kalian menikmati kontennya, klik lonceng dan pilih semua notifikasi, agar tidak ketinggalan video selanjutnya. Dan jika bisa kasih like, sangat membantu saya dengan jangkauan. Serius, itu membuat perbedaan. Oh, ceritakan di komentar dari mana kalian menonton. Saya selalu penasaran tahu siapa yang ada di sisi layar. Sekarang, mari kita lanjutkan. Dengan tekad yang bulat, Bu Rina memutuskan untuk berbicara dengan keluarganya. Dalam ketegangan yang tidak nyaman, Joko menatap Bu Rina, bertanya-tanya bagaimana nasib mereka ke depan. Apakah cinta kita cukup kuat untuk menghadapi semua ini? Pikirnya, penuh harapan tetapi juga ketakutan. Masa depan mereka kini dipertaruhkan dalam keputusan besar yang tak pernah terbayangkan. Ketika hari yang ditunggu-tunggu itu tiba, Bu Rina berdiri di depan cermin, memperhatikan refleksinya. Dia mengenakan gaun sederhana, namun elegan, yang jauh dari barang-barang mahal biasa yang sering ia kenakan. Dia tahu, hari ini adalah saat ia harus berbicara lantang tentang perasaannya. Joko menunggu di luar, dan meskipun rasa cemas menyelimutinya, jantungnya berdebar penuh harapan. Bu Rina melangkah keluar, menemukan Joko dengan wajah penuh kekhawatiran. "Kita akan baik-baik saja," katanya meyakinkan, meski ia sendiri masih meragukan kata-katanya. Saat mereka memasuki ruang keluarga, atmosfer tegang langsung menyergap. Semua mata tertuju pada mereka. Suasana hening, hanya suara detak jam yang seakan memekakan telinga. Tantenya yang paling berpengaruh, duduk di sudut dengan wajah serius. "Rina, datanglah ke sini. Apa kamu sudah memikirkan tentang apa yang akan kamu katakan?" Bu Rina menelan ludah, lalu menatap Joko yang berdiri di sampingnya. "Bu, Pak,
Suaranya bergetar. Saya ingin kalian mendengarkan saya. Semua perhatian kini tertuju padanya. Saya mencintai Joko. Ini bukan sekedar sementara, ini nyata. Joko merasakan jantungnya berdegup kencang. Dia tidak pernah membayangkan momen ini akan terjadi. Di sela-sela bisikan skeptis dari kerabat, Joko merasakan harapan yang membara dalam dadanya. Cinta, antara kamu dan supir, tantenya melontarkan tanggapan dingin, menciptakan jarak yang semakin besar antara mereka. Saya ingin mengajakmu merasakan apa yang saya rasakan. Oh tante, status sosial saya bukanlah ukuran untuk cinta sejati. Bu Rina berusaha mempertahankan kata-katanya. Joko merasakan gelombang emosi yang membanjirinya. Dia tidak ingin Bu Rina terjebak dalam ketidakpastian dan rasa malu karena memilihnya. Bu, tante, saya tahu saya bukan siapa-siapa di dunia kalian, tapi saya akan berusaha sekuat tenaga untuk membuat dia bahagia, katanya. Suara penuh keyakinan meski hati bergetar. Tantenya menyentuh kacamata dan mengerutkan dahi. Skeptis, itu mudah diucapkan, tetapi hidup tidak seindah kata-kata nak. Rasa cemas menggelayuti suasana. Bisikan-bisikan di belakang semakin kencang. Joko, yang biasanya tenang dan sabar, merasakan amarah mulai membara. Tetaplah bersama saya Rina. Kita akan mencari jalan ini bersama, tanpa memperdulikan orang lain. Bu Rina merasakan kebangkitan semangat. Dia mengangguk, dan saat itu, langkahnya terasa lebih ringan. Mengapa kita harus peduli dengan penilaian mereka? Cinta tidak seharusnya terhalang oleh apapun. Saat mereka saling berpandangan, ada perasaan baru yang muncul di antara mereka. Keberanian untuk memperjuangkan cinta mulai menular. Namun tantangan belum selesai. Keluarga dan teman-teman tidak akan diam begitu saja. Apakah kita siap menghadapi semua ini? Suara Joko bergetar, menembus keheningan ruangan. Bu Rina menggenggam tangan Joko, merasakan kehangatan yang menguatkan. Selama kita memiliki satu sama lain, kita akan bisa melakukannya. Kita harus berani, ucapnya penuh keyakinan. Tetapi suara-suara di latar belakang semakin membesar, menentang pilihan mereka. Apalagi yang akan mereka coba lakukan untuk memisahkan kita, pikir Bu Rina. Di luar rumah, langit gelap mulai menggulung awan yang paling mendung. Percikan pertama hujan mulai turun, seolah tahu bahwa badai akan segera datang. Apakah cinta mereka cukup kokoh saat semua orang menentang? Sebuah pertarungan untuk mempertahankan hati satu sama lain kini dimulai, dan mereka harus siap untuk menghadapi konsekuensinya. Jika kita bersama, kita bisa hadapi segala sesuatu. Tapi, apakah kita memiliki cukup kekuatan untuk melawan semua halangan ini? Bu Rina bertanya dengan mata penuh harapan dan keraguan. Ketika suara hujan mulai membesar, keduanya menyadari bahwa perjalanan mereka baru saja dimulai. Rintik hujan mulai mengguyur atap rumah, menciptakan irama yang menambah tensi dalam suasana. Bu Rina merasakan kehadiran Joko di sampingnya, seolah memberikan kekuatan dari hatinya. Dia tahu, hari ini mereka tidak bisa mundur. Di seberang ruangan, wajah-wajah kerabat masih menunjukkan ketidaksetujuan yang tajam, membuat perutnya bergejolak. Tante, Bu Rina memulai lagi, suara lembut namun penuh tekad. Apa cinta tidak seharusnya semurni perasaan? Mengapa status harus menentukan segalanya? Sebuah keraguan melintas di wajah tantenya saat jemarinya bergetar di ujung meja. Ngobrol di antara para kerabat pun terhenti sejenak menunggu jawaban dari bibir sang tante. Rina, kamu itu anak yang baik. Aku menginginkan yang terbaik untukmu. Tapi ini bukan soal cinta, ini soal kehidupanmu. Kata-kata tersebut mengintimidasi Bu Rina. Semua yang frustang di jiwanya meredup sejenak. Tetapi jari Joko yang menguatkan genggaman tangannya membuatnya kembali mengingat visi yang mereka impikan bersama. Sekali lagi, dia menengok ke arah Joko, mendapatkan kembali keberaniannya. Aku memilih Joko karena aku bisa menjadi diriku sendiri bersamanya. Dia menghargai kehadiranku, dan cinta itu adalah tentang siapa kita, bukan tentang seberapa banyak kita punya. Suara hujan semakin keras, seolah mendukung keberaniannya. Wajah Joko bersinar dengan harapan dan kebahagiaan, meskipun ketegangan di antara mereka dan keluarga begitu nyata. Rina,
Semua ini akan menjadi batu sandungan di masa depanmu. Suara lain menjatuhkan keraguan. Apakah kamu yakin kau siap menghadapi konsekuensi ini? Aku yakin, jawabnya dengan tegas. Kita hidup satu kali, dan aku ingin menjalani hidup ini dengan penuh cinta. Benar-benar ragu, tantenya menggelengkan kepala. Rina, kamu hanya dibutakan oleh cinta muda. Sebaiknya kamu pikir kembali, ini bukan tentang kamu saja. Ruang itu kembali hening. Joko bisa merasakan ketegangan dan suasana hatinya melambat. Sudah saatnya. Kalau cinta itu buta, maka biarkan aku terjerat dalam kebutaan ini, ucapnya tajam. Karena di mataku, Rina adalah segalanya. Gema kata-katanya menembus keheningan. Semua mata beralih ke Joko, terkejut. Bu Rina menoleh dengan rasa percaya diri. Joko tidak menyadari seberapa besar dia menyentuh mereka semua pada saat itu. Tetapi bukan hanya kerabat mereka yang kini melihat, suara bisikan mulai terdengar. Rina merasakan pandangan penuh skeptis dari para kerabat, tapi juga ada yang berubah. Beberapa mulai berbisik satu sama lain dengan mulut yang mendengus, seakan keraguan mereka tergerus oleh sebuah harapan baru. Cinta itu seharusnya tidak terhalang oleh apapun. Bu Rina bersimpati, melirik ke arah Joko lagi. Kalaupun ini adalah jalan yang sulit, kita akan bersama-sama, dan kita akan buktikan kepada kalian bahwa cinta sejati bisa mengatasi apapun. Dia menggenggam tangan Joko lebih erat, merasakan aliran kasih sayang yang memenuhi hatinya. Kita bisa melaluinya, kita bisa membuat pilihan ini berarti bersama, tambahnya. Tantenya tampak pedih, tetapi senyum tipis mulai muncul di wajah keluarga yang lain. Sebuah perubahan merasa semakin jelas. Namun, sebelum mereka bisa bernafas lega, pintu terbuka lebar. Sebuah suara baru memasuki ruangan. Ada yang ingin aku katakan. Semua orang menoleh ke arah pintu, terkejut melihat sosok yang tak terduga berdiri di ambang pintu. Seorang wanita anggun dengan pakaian yang elegan, terlihat penuh percaya diri, dan seolah tahu rahasia yang dalam. Senyumnya menutupi sesuatu yang lebih dalam. Dan semua dari mereka, termasuk Bu Rina dan Joko, merasa jantung mereka berdebar dengan pertanyaan, siapa dia dan mengapa dia ada di sini? Ibu Rina merasa jantungnya berdebar, suaranya terhenti sejenak saat wanita yang anggun itu melangkah masuk. Pandangan semua kerabat tertuju padanya, wajah-wajah tampak penasaran dan skeptis. Wanita itu, dengan senyuman misterius, berjalan perlahan menuju pusat ruangan, memperlihatkan keanggunan di setiap langkahnya. Maafkan aku mengganggu, tetapi ada yang perlu kalian tahu, ucapnya. Suaranya lembut namun mengandung ketegasan. Aku adalah Pramita, teman lama Rina dan Joko, dan aku kebetulan sedang berada di tempat yang tepat saat kulihat ada yang membutuhkan dukungan. Kebisingan di dalam ruangan meredup, semua perhatian terkumpul pada Pramita. Bu Rina tidak bisa menyembunyikan rasa ingin tahunya. Teman lama, kapan kamu bertemu? Tanyanya, meski jari-jarinya bergetar dengan kegalauan. Pramita tersenyum, menoleh ke arah Joko yang terlihat bingung. Kami pernah bertemu di sebuah acara amal, dan aku tahu cinta sejati saat aku melihatnya. Dia memperhalus pembicaraannya. Rina, kamu tidak sendiri. Cinta ini, itu adalah sesuatu yang begitu langka, dan kalian harus berjuang untuknya, meski itu sulit. Disinilah momen magis terjadi. Hingga saat itu, kehadiran Pramita sepertinya menjadi sinar terang dalam kegelapan. Semua yang sesaat penuh skeptisisme mulai menggeser pandangan mereka ke arah harapan. Bukan hanya ketertarikan, cinta sejati bisa jadi jembatan yang menghubungkan dua dunia, lanjut Pramita, menatap wajah Rina dengan tulus. Mendengar kalimat itu, perasaan Bu Rina bergetar. Ada cahaya baru yang menerangi hatinya, seolah jangkauan harapan semakin tak terhingga. Namun, suara dalam ruang mulai kembali berbisik. Tanya dan keraguan masih menyelimuti seluruh ruangan. Tapi Pramita, seorang kerabat menyela, apakah kamu mengerti betapa sulitnya cita-cita mereka? Kehidupan ini tidak seindah yang mereka bayangkan. Ini bukan tentang cinta saja, melainkan juga tentang tanggung jawab. Joko, yang mendengar semua ini menegaskan, aku akan bertanggung jawab. Cinta ini adalah pilihanku, dan kami siap membuktikan bahwa cinta tidak akan pernah sia-sia.
Oh, benar. Apa yang bisa kamu janjikan? Kerabat itu membalas menantang. Kamu bukan hanya memilih untuk mencintai, tetapi juga harus siap menghadapi kenyataan. Rina menghela nafas dalam-dalam, mencium aroma hujan yang semakin deras di luar. Setiap hari adalah kenyataan, dan jika cinta kami mampu mengatasi rasa takut, maka kami akan menghadapinya bersama. Dia mengalihkan pandangannya kepada Joko, mengetahui bahwa bersamanya, dia merasakan kekuatan yang tidak terduga. Pramita menambahkan, satu hal yang aku tahu, di dunia ini, cinta sejati akan menarik hal-hal baik. Kita mungkin tidak memiliki banyak, tetapi kekuatan cinta bisa membawa perubahan. Detik demi detik berlalu, keheningan mulai terbentuk di antara kerabat. Mungkin jendela baru terbuka, memberi kesempatan untuk melihat lebih jauh. Namun, Pramita mengenakan ekspresi lebih serius. Tapi ingat, apakah kalian siap berjuang? Cinta ini akan menguji batas kalian. Dengan semangat yang membara, Rina dan Joko saling memandang, berdecak seakan menjawab sepakat tanpa perlu berkata-kata. Namun, saat mereka bersiap untuk menghadapi tantangan, sebuah potret masa lalu terlintas dalam pikiran mereka. Rina, ada yang harus kau tahu tentang hubungan kita. Aku menemui banyak hal, bukan hanya senang dan bahagia. Ada yang akan menguji kita lebih jauh dari yang bisa kita bayangkan. Pramita menatap mereka dengan serius. Ada kebenaran yang tersimpan. Kalian harus siap. Mendengar kata-kata tersebut, Bu Rina merasa jantungnya berdebar lagi. Apa maksudnya? Rasa ingin tahunya membara, tetapi ketakutan juga bersahutan di dalam hati. Bagaimana jika kebenaran itu menjauhkan mereka satu sama lain? Apakah ini benih harapan atau justru suatu ancaman bagi cinta mereka? Sesaat, semua orang di ruangan hening, menunggu dengan ketegangan, seolah menanti petunjuk dari langit. Dan saat itulah suara serak dari Pramita menembus keheningan. Akan ada yang datang mencarimu, dan hal itu akan mengubah segalanya. Ketegangan meliputi ruangan, siapa yang akan datang, dan bagaimana hal ini bisa mengubah segalanya bagi Rina dan Joko. Rina merasa jantungnya berdegup lebih cepat, setiap detakan seolah membawa pesan tak terucapkan. Hari itu seharusnya menjadi momen kebahagiaan, tapi sebaliknya rasa takut merayap masuk. Dalam keramaian yang menyesakan, matanya tidak lepas dari Pramita yang dengan tenang mengamati reaksi mereka. Ibu, apa yang Pramita maksud dengan akan ada yang datang? Tanyanya lirih, mencoba mengedarkan pertanyaan yang sama kepada Joko. Keduanya adalah dua orang yang terperangkap dalam kabut ketidakpastian. Saya tak tahu, Rina. Joko menjawab, tonenya mantap namun di dalamnya terdapat kebimbangan. Tapi apapun yang terjadi, kita akan hadapi bersama. Kita sudah sepakat. Dia menggenggam tangan Rina dengan erat, mengalirkan rasa tenang saat ketegangan semakin mengisi udara. Pramita menyadari kecemasan di wajah Joko dan Rina. Percayalah, setiap perubahan membawa pelajaran, bukan hanya untuk kalian berdua, tetapi juga untuk semua yang terlibat di dalam kisah ini, katanya, menatap tajam ke arah para kerabat. Ada yang lebih besar dari sekadar cinta di antara kalian, dan itulah yang akan mengetes kalian. Kata-kata Pramita seperti mantra membangkitkan spekulasi. Beberapa kerabat mulai berbisik, wajah mereka mencerminkan berbagai emosi. Ada yang tampak skeptis, tapi ada juga yang mulai bersemangat, merasakan adrenalin saat ketidakpastian ini mulai menggelinding. Apa itu artinya kami harus bersiap? Apakah ada yang ingin kami ketahui? Salah satu kerabat bertanya, nada suaranya melontarkan penuh rasa ingin tahu. Pramita menelan ludah. Kebenaran ini terjadi di luar jangkauan cinta yang kalian jalin. Ada konflik lama yang masih membayangi. Seseorang belum sempat menyelesaikan kalimatnya, pintu terbuka lebar dan angin menghembus masuk, membawa aroma hujan yang lebih kuat. Seorang pria masuk, memecah suasana tegang. Dia mengenakan jas rapi dan wajahnya memiliki ketegasan. Semua melihat dengan berhati-hati, termasuk Rina dan Joko yang tidak bisa menyembunyikan rasa pusing yang mengaduk perut mereka. Maaf, aku terlambat, ucapnya, suaranya dalam dan berwibawa. Namaku Arman dan aku datang untuk berbicara dengan Rina. Seperti kilat menerangi malam, kata Rina menyergap perhatian setiap orang di ruangan. Joko merasa ada hamok berat mengikat di perutnya, sedangkan Rina hanya bisa menatap, kebingungan meluap.
Saya tidak mengenal Anda, Rina menyahut, mencoba menahan diri dari ingin bersembunyi. Ya memang, tapi aku mengenalmu, dan Joko, jawab Arman dengan tenang, matanya berbinar dengan kebenaran yang tersembunyi. Aku di sini untuk memberi peringatan. Kali ini, ruang kembali sunyi, wajah-wajah memandang penuh harap, mereka seperti menunggu nugget kebenaran yang akan memberikan gambaran tentang apa yang mungkin terjadi selanjutnya. Peringatan apa? Rina menantang, meskipun rasa penasarannya tak tertahankan. Dia merasa terombang-ambing antara rasa ingin tahu dan ketakutan. Cinta tidak ada tanpa rintangan, Arman menjawab. Menghentikan nafas sejenak sebelum melanjutkan. Tapi, ada orang atau situasi yang bisa menghancurkan semua yang kalian jalin. Ini bukan tentang cinta yang bisa ditebak. Ini adalah perjalanan di mana kedua sisi harus bayar harga. Semua mata kini tertuju pada Rina dan Joko, menunggu reaksi mereka. Rina merasakan dadanya bergetar, seolah ada sesuatu yang menunggu untuk terungkap. Sementara itu, Pramita terlihat semakin tegang. Arman, apa yang kamu tahu? Apa maksud dari kata-kata ini? Rina, kau harus tahu bahwa hal ini membutuhkan keputusan yang sangat sulit. Siapa calon yang menghampiri ini? Apakah mereka sekadar datang untuk mencelakakan? Aku tidak bisa mengungkapkan semuanya, tapi ingat, kebenaran seringkali lebih menyakitkan dari yang kita bayangkan. Tangannya bergerak-gerak, menekankan pesan yang kelihatannya sulit untuk diterima. Seketika, Rina merasa terperangkap di antara dua dunia, cinta dan kebenaran yang menyakitkan. Dia menatap Joko, melihat ketegangan di wajah kekasihnya. Harapan dan ketakutan bersatu di hatinya, menciptakan rasa gelisah yang tak tertahan. Dia bergetar, menggenggam lengan Joko lebih erat. Mereka datang, dan semua akan berubah. Apakah kita cukup kuat? Bisiknya. Suaranya hampir tak terdengar oleh orang lain. Namun, jawaban di dalam hatinya hanya membuatnya semakin gelisah. Siapa yang datang, dan bagaimana mereka akan menghadapinya? Suasana di ruangan itu semakin menyesakkan. Rina bisa merasakan tatapan kerabat yang penuh ketegangan menembus dirinya. Arman berdiri di tengahnya, seperti ombak besar yang muncul tiba-tiba, mengganggu ketenangan samudra. Rina, dengarkan aku, Arman mendesak, suaranya lebih lembut meski masih menampilkan ketegasan. Ada yang ingin aku sampaikan, sesuatu yang bisa merubah segalanya. Dia mengambil langkah lebih dekat, dan Rina semakin menjaga jarak, merasa pintu kecil di hatinya seakan terancam terbuka. Arman melanjutkan, adegan ini tidak semata-mata tentang kalian berdua. Ada banyak hal yang terpendam, rahasia yang siap mengungkap sesungguhnya apa yang sedang terjadi. Dia menatap Joko, seolah mencoba membangun rasa percaya. Sebagian dari masa lalu kalian telah kembali. Kalian harus bersiap, bukan hanya untuk menghadapi cinta, tapi juga rasa sakit yang bisa datang bersamaan. Joko mengerutkan kening, jari-jarinya masih menggenggam tangan Rina. Apa maksudmu? Siapa yang datang? Atau apa yang akan mereka lakukan? Suaranya sedikit tersekat, mencerminkan ketidakpastian yang makin mendalam. Arman menghirup nafas dalam. Aku tidak bisa menjawab semua pertanyaanmu. Yang bisa aku berikan adalah peringatan agar kalian bertindak dengan kebijaksanaan. Ketahuilah, cinta yang terjalin bukan hanya berisi kebahagiaan, ia juga menuntut pengorbanan. Rina merasa seolah terombang-ambing di tengah badai. Kata-kata Arman seperti gelombang yang menghantam tubuhnya dengan keras. Dia ingin bertanya lebih jauh, tapi lidahnya terasa kaku. Pesan yang ingin ditangkapnya terpendam dalam kekhawatiran yang membanjir. Beberapa kerabat mulai angkat bicara. Suara-suara kecil menambah kerumitan suasana. Apakah kita harus berwaspada? Siapa orang itu sebenarnya? Apa mungkin ini bukan hanya peringatan? Pramita yang tidak tahan lagi menambahkan, Rina, Joko, apa kalian tidak melihatnya? Ini tidak hanya peringatan, tapi juga peluang. Peluang untuk menggali kebenaran, untuk menemukan kekuatan dalam diri kalian.
Hal itu membuat Rina terkejut. Menghadapi kebenaran, betapapun menyakitkan, mungkin jadi cara untuk melindungi cinta mereka. Namun semua pikiran itu membuat kepalanya semakin berdenyut. "Aku butuh waktu." Rina mengucapkan kalimat itu dengan suara bergetar. Semua tatapan kini terfokus padanya, menunggu kejelasan lebih lanjut. Rina Merasakan seluruh ruangan bergetar. Mengapa baru sekarang? Mengapa tak ada yang menceritakan hal ini sebelumnya? Surat itu, Mira melanjutkan, memberitahu kebenaran tentang keluargamu, tentang cinta dan pengorbanan yang dilakukan nenekmu demi melindungi semua yang kalian sayangi. Dan Arman adalah bagian dari cerita itu. Tekanan di dada Rina semakin kuat seiring benaknya berusaha memahami semua ini. Jadi, apa hubungan Arman dengan semua ini? Kenapa dia? Dengan hati-hati, Mira menjawab, dia adalah kunci untuk membuka semua kunci yang tersembunyi dalam cerita itu. Cinta tidak selalu berakhir bahagia, Rina. Terkadang, cinta membawa rasa sakit yang bisa mengubah hidupmu selamanya. Mendengar itu, Rina merasakan hatinya bergetar. Seluruh dunia seakan runtuh, dan semua ekspektasi yang pernah ia jalin menantang balik dalam sekejap. Menghadapi masyarakat yang memperhatikan, Rina merasa tegang sekaligus bersemangat. Bagaimana jika kebenaran membawa lebih banyak pertanyaan? Dengan satu gerakan kecil, Mira menyerahkan sebuah amplop usang. Ini adalah waktu untuk membuka jalan menuju kebenaran yang selama ini terpendam. Rina menghampiri amplop itu, merasakannya dalam genggamannya, seolah menyentuh dimensi lain dari hidupnya. Sekali lagi, jantungnya berdegup, tetapi kini dengan ritme yang penuh harapan. Apakah aku berani untuk mencarinya? Saat dia melirik ke arah Joko, dia bisa melihat keinginan akan penjelasan, dukungan yang tidak ingin dipaksa, tapi ingin ada. Di saat itu, sebuah suara gema terdengar di telinganya. Persis sebelum dia membuka amplop, jendela di ruangan itu bergetar, seakan dunia di luar sana menyaksikan momen penting ini, dan bersiap untuk melepaskan badai dari kebenaran yang siap terkuak. Satu langkah ke depan atau mundur menuju bayang-bayang masa lalu. Pertanyaannya membara di hatinya. Apakah dia akan bertahan? Atau akankah semua ini benar-benar memiliki arti? Rina menggenggam amplop itu erat-erat. Rasanya seolah terisolasi dalam dunia penuh keraguan. Ruangan itu terasa semakin mencekam, suara kerumunan berkurang, seakan menunggu momen penting yang semua orang tahu. Dia menatap amplop itu dengan seksala, mencermati setiap lipatan dan bekas jari yang mungkin tersisa. Rina, kau tidak sendirian dalam ini. Suara Joko lembut menyentuh telinganya, membuat dia mengalihkan perhatian ke wajahnya. Dalam tatapannya, Rina bisa melihat lontaran keinginan untuk mendukung, meskipun ketakutan jelas masih menghampiri mereka. Dia mengangguk, membalas jaminan itu, tetapi keraguan tetap berada di dalam hatinya. Tapi, Joko, jika semua yang terjadi ini benar, bagaimana kita bisa menghadapi dampaknya? Kata-katanya keluar seperti suara bisikan penuh ketidakpastian. Joko tersenyum tipis. Kita hadapi sama-sama, selalu berbagi beban. Mira memperhatikan interaksi mereka dengan cermat, seolah memastikan mereka saling memberikan kekuatan. Kadang, jalan menuju kebenaran memang berat, tetapi saat kalian menatap ke dalam diri, kekuatan itu akan tumbuh. Rina merasa jantungnya bergetar lagi. Momen itu terasa melankolis, tetapi sekaligus menggubah semangat. Dia meraih amplop itu lebih kuat, dan tanpa ragu, menarik nafas dalam-dalam. Dengan satu dorongan, dia membuka amplop tersebut. Kertas usang terlipat di dalamnya, mengeluarkan suara khas. Aroma kertas tua menyeruak, seakan membawa bau nostalgia dan rahasia yang tertimbun lama. Sambil menatap ke arah Mira, Rina mulai mengambil kertas tersebut. Sebelum membaca, dia bisa merasakan tatapan penuh harap dan kekhawatiran dari kerumunan. Dia perlu bersiap. Apa yang akan terungkap tidak hanya akan mempengaruhi dirinya, tetapi juga orang-orang yang dicintainya. Setiap huruf yang terbaca tampaknya berbicara langsung ke hatinya. Di sana tertulis tentang cinta yang seharusnya terlarang, dan keputusan yang dibuat oleh neneknya demi melindungi semua yang dicintai. Rina merasa hatinya bergetar. Bagaimana mungkin
cinta bisa menghadirkan berbagai dilema seperti ini. Rina, Mira memecahkan keheningan. Apa yang kau baca? Rina terhenti sejenak, mengumpulkan keberanian, dia melanjutkan. Nenek, dia membuat sebuah keputusan besar. Arman, ia adalah bagian dari semua ini. Dia mencintainya, tapi alasan mereka terpisah. Kata-katanya terputus, air matanya tak tertahan. Gambaran cinta yang terputus itu mencengkram emosinya. Kenapa semua ini harus terjadi? Kenapa kita terjebak dalam ketidakpastian? Mira mendekat, memberi penekanan pada bahunya. Karena kebenaran akan membebaskanmu. Saat kau menerima siapa dirimu dan siapa yang kau cintai, kebahagiaan sejati akan datang kepada mereka yang berani menghadapi. Semua orang di ruangan seolah menunggu jawaban darinya. Tatapan penuh harap menghujani. Rina merasakan beratnya tanggung jawab. Bagaimana jika dia memilih jalan yang salah? Pesan di dalam surat itu bukan hanya tentang diri sendiri, tetapi juga membahas keberadaan orang-orang yang dicintainya. Saat dia kembali membaca, sesuatu terlintas dalam pikirannya. Momen-momen terpisah, rasa sakit yang menghantui, semua saling berhubungan seperti benang merah. Dalam sekejap, dia menyadari bahwa cintanya pada Joko sangat bergantung pada pilihan yang dia buat. Apakah kita akan terjebak di dalam cerita ini selamanya? Rina mengajukan pertanyaan, melihat ke wajah Joko dan Mira dengan keraguan. Cinta yang tulus tidak akan terperangkap, itu akan menemukan jalannya untuk mewujud, jawab Mira dengan tenang. Cobalah untuk percayakan pada perasaanmu. Di tengah kebisingan yang mulai menghilang, hanya satu suara yang memberi harapan, hanya satu langkah lagi menuju kebenaran. Rina merasakan angin dingin berhembus mengusik suasana. Saat dia menatap amplop itu lagi, pikirannya mendalami nasib yang akan dihadapi. Tetapi satu hal pasti, keberanian mengantar pada transformasi. Apakah dia siap mengambil langkah selanjutnya ke dalam kebenaran yang akan mengubah hidupnya selamanya? Rina menarik nafas dalam-dalam, menikmati aroma kertas yang menguapkan kenangan masa lalu. Jantungnya berdebar, keluarnya kata-kata dari surat itu bagaikan mantra yang membangkitkan jiwa. Ini bukan hanya tentang aku, tapi tentang semua, terutama Arman, katanya pelan, suaranya bergetar. Joko, yang masih berdiri di sampingnya, memegang tangan Rina. Apapun yang terjadi Rina, kita akan cari tahu, kita akan menghadapinya bersama. Matanya mengisyaratkan keteguhan, harapan yang tak goyah. Mira, yang tetap tercekat dalam kisah yang terungkap, menambahkan, cinta adalah jembatan, tak peduli seberapa berliku jalan di depannya. Kita menggelengkan kepala, seakan berusaha menepis kenyataan yang terasa kian membebani. Keluarga, tradisi, semuanya berbenturan dalam satu keputusan yang hanya bisa ia buat. Tapi, jika aku memilih mencintai Joko, apakah aku mengkhianati Nenek dan Arman? Tanya Rina dengan suara penuh ketidakpastian. Mira mengernyit, seakan mitra Rina dalam keraguan. Cinta tak mengenal batas. Yang terpenting, kau harus tahu apa kata hatimu. Dia pun kembali menatap kertas di tangannya. Setiap kalimat mengandung penyesalan dan cinta, seolah membisikkan kisah neneknya yang ia belum sepenuhnya pahami. Rina merasa terhimpit antara keinginan untuk menghormati warisan dan rindu yang membara kepada Joko. Sementara itu, kerumunan kecil di sekitarnya tampak bernafas di dalam kesunyian, mendengarkan kisah yang menjadi berat di pundaknya. Mungkin, mengungkap kebenaran akan memberi jalan bagi kita semua, saran Joko. Suaranya lembut namun tegas. Buka surat itu lagi Rina, jangan takut untuk membaca lebih dalam. Mendengar kata-kata Joko, Rina merasakan keberanian tumbuh perlahan. Dia meraih amplop dan kembali membuka kertas itu. Setiap kata seolah memanggil jiwanya. Cinta bisa menyakiti, bisa menyelamatkan. Kadang, memilih untuk mencintai seseorang adalah keputusan yang paling sulit. Temukan hatinya. Dia membaca lebih lanjut. Ternyata, rahasia di surat itu tak hanya membicarakan cinta terlarang, melainkan juga pengorbanan nenek yang tidak pernah dia ketahui. Sebuah cerita tentang bagaimana cinta bisa menghancurkan, tapi juga bisa menyembuhkan. Hatinya berdesir saat menemukan kalimat yang menyiratkan bahwa Arman pernah bertarung untuk menerima cinta dengan harga yang mahal.
dia tak hanya pergi, tapi melepaskan segalanya demi nenekku. Rina berbisik, kata-kata itu membuatnya terguncang. Mira menatap Rina dengan penuh empati. Mungkin ada pelajaran di sini. Mungkin perjalanan kita bukan sekedar memilih, tetapi memahami cinta dan konsekuensinya. Mendengar itu, jati dirinya mulai goyah. Keberanian sudah mulai bercampur dengan keraguan. Apa aku bisa mencari cinta tanpa mencampakkan yang lain? Kadang, kamu perlu berani untuk bahagia, Rina. Kebenaran akan mengarahkanmu. Joko menjawab, tekadnya jelas terpancar. Semua yang berada di dalam ruangan adalah pengamat kisah yang terjalin. Rina merasa seolah terseret ke dalam pusaran emosi yang menempel di jiwanya. Dia bergetar, memikirkan masa depan yang penuh ketidakpastian. Tetapi, dalam hatinya, rasa cinta akan Joko berjuang untuk mendapatkan tempat. Rina meninggalkan amplop itu terbuka. Dalam diri Rina, terbangun kesadaran baru. Tak hanya harus memilih, tetapi cukup menghadapi ketakutannya. Dan dalam momen itu, Rina tahu satu hal. Dia harus menemukan Arman untuk menuntaskan cerita yang belum terselesaikan. Mungkin ada satu lagi yang bisa memperjelas semuanya, bisiknya pada diri sendiri, penuh tekad. Kini, langkah berikutnya adalah menemui Arman. Saat jendela harapan terbuka lebar, dia siap mengambil langkah berani ke dalam masa lalu. Rina merasa jantungnya berdetak lebih cepat. Apakah ini keputusan yang tepat? Segalanya terasa menghimpit, tetapi satu pertanyaan membara dalam benaknya. Dapatkah cinta yang tulus mengubah segalanya? Di tengah keramaian yang penuh ketegangan, Rina berdiri dengan amplop di tangannya. Joko di sampingnya menatapnya dengan penuh harapan dan kekhawatiran. Keputusan itu menghimpit hatinya, namun satu tekad mulai menyala. Dia harus mencari Arman. Ini bukan hanya soal cinta yang terbangun untuk Joko, tetapi juga tentang kebenaran yang menyakitkan. Dia tahu, untuk meraih kebahagiaan, dia harus mengatasi semua yang terhalang. Joko, kata Rina dengan suara bergetar, aku perlu pergi bertemu Arman. Dia adalah bagian dari kisah ini. Joko mengangguk, meski wajahnya menunjukkan kebingungan. Aku akan menunggumu. Tidak peduli apapun yang terjadi, aku akan mendukungmu, katanya. Rina merasa ada kehangatan di dalam hati saat mendengar kata-kata itu. Dia tidak sendirian. Dengan tekad yang bulat, dia beranjak keluar dari rumah itu, melangkah ke arah masa depan yang penuh ketidakpastian. Hujan masih mengguyur Jakarta, menambah nuansa dramatis dalam perjalanannya. Rina menembus derasnya air, pikiran melayang antara rasa takut dan harapan. Di dalam hatinya, setiap tetes hujan seakan berteriak untuk membebaskannya dari belenggu masa lalu. Gelombang rasa sakit dan kerinduan berlomba mengisi ruang pikirannya. Dia tahu dia mengejar sesuatu yang lebih dari sekadar cinta. Dia mencari jawaban. Saat tiba di tempat pertemuan yang ditunjuk Arman, Rina berhati-hati membuka pintu. Hatinya berdebar, seolah melangkah ke dalam perjalanan berbahaya. Arman duduk di sudut ruangan, wajahnya tenang, namun ada sisi misterius yang menyelimuti. Rina merasa berdebar ketika mata mereka bertemu. Kau datang, kata Arman lembut, tetapi ada ketegangan dalam suaranya. Bisa kau jelaskan semuanya? Rina meminta, nada suaranya bergetar. Mengapa semua ini terjadi? Apa hubunganmu dengan nenekku? Arman menarik nafas dalam dan mulai bercerita. Cinta kita memang rumit. Nenekmu adalah wanita yang berani. Dia membuat keputusan berat untuk melindungi cintanya, dan aku terjebak dalam konsekuensinya. Kami terpisah, tetapi cinta yang tersisa selalu ada. Rina merasakan hatinya bergetar, rahasia yang terpendam mulai terungkap. Arman melanjutkan, aku datang bukan untuk mengganggu hubunganmu dengan Joko, melainkan untuk memberitahu bahwa apapun yang kau pilih harus hadir dengan pengertian tentang masa lalu. Cinta bisa jadi bencana, tapi juga bisa menyelamatkan, dan sekarang saatnya kamu memutuskan. Kata-katanya menggantung, seolah membawa beban yang cukup berat untuk ditanggung. Rina merasa seolah terhimpit antara dua dunia. Dia memikirkan Joko yang selalu bersamanya dalam suka dan duka. Dia tahu cinta mereka harus diperjuangkan, tetapi bayangan masa lalu terus membayangi.
Aku harus pergi, Rina akhirnya berkata, menyadari bahwa dia tidak dapat lari dari takdirnya. Aku akan memilih cinta, aku tidak ingin terjebak dalam ketidakpastian. Kembali ke rumah, jantungnya berdegup kencang, setiap langkah membawa beban yang lebih berat. Ketika dia melangkah ke ruang keluarga, kerabatnya menatap curiga. Namun, matanya bertemu dengan Joko yang menatapnya penuh kasih. "Rina!" Joko berteriak, seolah memperkuat keyakinan yang semakin menguat. "Joko, aku memilihmu. Saya telah mempelajari kisah kita, dan aku tak akan lagi terhimpit oleh keraguan." Ujarnya, suara tegas menerobos batas-batas keraguan. Dia meraih tangan Joko, merasakan kekuatan dan kehangatan yang mengalir. Rina melihat kerabatnya tampak terkejut, namun semangatnya semakin membara. "Cinta kami tidak akan bisa dipisahkan. Saya akan menghadapi segala sesuatu, masa lalu maupun masa depan, bersama Joko," teriaknya, seakan tantangan untuk menyayangi pertanyaan yang menggantung. Pramita berdiri di belakang, memberi isyarat dukungan. "Biarkan mereka melihat betapa kuatnya ikatan ini," katanya. Beberapa kerabat terlihat ragu, tetapi ada secercah harapan yang mulai muncul. Di tengah hujan yang kembali deras, Rina merasa perlahan-lahan semua ketegangan mulai mereda. Dia tahu bahwa jalan masih panjang dan banyak rintangan yang harus dihadapi. Namun, satu hal pasti, cintanya pada Joko adalah sebuah kekuatan yang tidak bisa diremehkan. Dengan keyakinan yang terbangun, Rina dan Joko bersama keluar dari rumah, melangkah menuju awal baru. Mereka tahu cinta harus dipertahankan meskipun menghadapi badai. Raungan hujan menyertai mereka, seolah memberi semangat pada langkah mereka. "Apakah kita siap?" Joko bertanya, menatap Rina dalam-dalam. Dalam tatapan itu ada kekuatan dan cinta yang tak pernah padam. "Saya siap," Rina menjawab, suara lembut namun tegas. "Selama kita bersama, kita bisa menghadapi semuanya." Ketika mereka melangkah jauh keluar, langit mulai cerah, seolah merestui perjalanan baru ini. Dengan satu sama lain, mereka tahu cinta mereka adalah jembatan yang bisa membawa mereka melewati setiap badai dan menemukan kebahagiaan. Jangan tunggu bahkan satu detik lagi untuk membagikan cerita ini. Kalian harus berlangganan sekarang untuk mengikuti kisah-kisah horor. Dan cinta selanjutnya yang akan mengejutkan. Beri like sekarang untuk memberi makan algoritma dan dukung channel ini. Komentari reaksi dan teori kalian tentang akhir cerita ini. Dan bagikan langsung video ini dengan setidaknya 5 teman yang perlu melihat kesimpulan ini.